Ciao guys, apa kabar? Kali ini aku lagi jalan-jalan pagi di Jumat pagi. Sebenarnya udah sempat buat video ini di hari Minggu kemarin, cuma pas lagi di record mic-nya itu nggak kecolok ke kameranya, jadi aduh, udah ngomong panjang lebar malah nggak ke record kan suaranya. Jadi ya hari ini baru bisa ngulang lagi pagi-pagi. Cuma sayangnya lagi sariawan jadi agak susah ngomongnya ini. Sakit lah di bagian bibir lagi sariawan jadi sakit gitu. Ya nggak apa-apa lah, ngulang lagi. Jadi waktu itu aku sempat bahas beberapa poin seputar modifikasi motor. Karena ya di Indonesia kan kalau soal modifikasi ini banyak banget macamnya ya, ada warna-warni lah, dari yang masih berfungsi secara normal part-partnya, modifikasinya, sampai yang nggak layak sama sekali dipakai. Aduh, sumpah ini sakit banget dah ngomong, perih. Oke. Ya, Jumat pagi seger banget ini, asli adem banget. Banyak orang jogging tadi. Lihat tuh mataharinya masih warna oranye, cakep banget asli. Ada orang jualan serabi nih, enak banget sih emang pagi-pagi makan serabi. Duh. Mataharinya masih oranye banget cuy, masih bulat-bulat oranye. Kalau hari Minggu pagi sih pasti lebih banyak orang jogging atau sepedaan di sini. Cuma kan karena ini hari Jumat, nah itu tuh ada yang sepedaan tuh. Jogging. Aduh, pilek juga ini. Hidungnya lagi gatal juga. Nah, matahari pagi, tapi ada sampah banyak banget itu. Karena ini kan tuh TPA, tempat pembuangan akhir, sampah-sampah segunung gitu pada numpuk di situ tuh. Jarang-jarang juga sih keluar pagi-pagi kayak gini, apalagi bawa motor kan. Kalau tadinya juga pengen jogging, cuma karena kondisi kurang sehat, ya udahlah pakai motor. Karena kan habis vaksin juga, jadi efek dari vaksinnya itu kayak apa ya, agak bikin sedikit sakit sih, demam dikit, cuma nggak parah banget. Yang paling parah sih malah ini nyeri di bagian suntikannya itu, bukan suntikan. Jadi 6 jam setelah disuntik, divaksin, pertama agak kayak nyeri-nyeri dikit, lama-lama kok makin parah sakitnya. Kalau diangkat apa digerakin yang tangannya disuntik itu sakit banget sih. Gila seger banget. Mataharinya makin ke atas makin nongol. Tadinya kan kayak ketutupan awan tuh. Tapi dingin cuy. Dingin banget tuh bah. Pakai celana pendek pagi-pagi keluar gitu. Aduh, kayak motor lagi. Merinding. Kalau di kotaku ini kan emang udaranya agak sedikit lebih dingin ya daerahnya. Banjarnegara itu agak dingin daerahnya, apalagi kalau pagi-pagi gini kan dingin banget. Aduh. Di daerah gunung banget sih enggak, cuma kan ya Banjar ya, udaranya emang agak sejuk. Jadi aku mau bahas beberapa poin seputar modifikasi yang menurutku itu masih ada yang lebih wajar, ada yang gak wajar sama sekali buat digunakan. Jadi aku mulai. Yang pertama ada lampu strobo. Nah, lampu strobo ini kan digunakan biasanya untuk
biasanya untuk dipakai mobil kayak polisi, ambulan, pemadam kebakaran yang lampu kelap-kelip gitulah, warna merah biru atau biru gitu. Tapi kadang ada yang dipakai untuk konvoy. Nah, aku sendiri kurang paham juga ini. Sebenarnya kalau untuk konvoy ini boleh digunakan atau enggak? Kan kadang kalau konvoy kan mereka cepat-cepat kan bawanya, kenceng gitu bawanya. Nah, kadang ambulan sama polisi juga kalau dinyalain strobonya itu pasti kenceng bawanya. Tapi ya kalau konvoy mungkin ya masih oke lah. Tapi kalau aku sih mandangnya tetap aja sih ya, lampu strobo itu tetap nggak bisa lah digunakan gitu. Apalagi sampai yang kelap-kelip, kecuali kalau yang lampunya anteng aja warna biru atau merah anteng gitu, kayak buat lampu senja lah. Tapi kalau dijadiin kayak strobo ya kayaknya masih kurang masuk kalau di motor. Bahkan mobil pun kalau dipakai lampu strobo ya nggak boleh dilarang kan. Terus biasanya kalau ada strobo pasti ada sirine. Nah, kalau ada strobo pasti kan ada sirine. Sirine itu kan semacam klakson yang bunyinya agak panjang. Kalau klakson biasa kan bunyinya cuma tin-tin. Kalau sirine ya kayak gitulah, kalian paham pasti. Ya, sirine sama kayak strobo digunakan. Ah, itu baru aja ada orang. Tapi itu bukan strobo sih masuknya. Sirine masih sama kayak strobo, digunakan pada mobil kayak polisi, ambulan lah. Tapi bunyinya kan ya untuk menandakan kalau itu mobil polisi atau ambulan. Jadi orang tahu kalau di belakang mereka itu ada mobil ambulan atau polisi yang mau lewat, mau nyalip gitu. Suaranya kan khas kan kayak gitu, wiu 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 gitu. Ya tapi kalau digunakan untuk motor sih masih balik lagi kurang cocok. Tapi boleh-boleh aja sih, kalau klakson masih oke lah. Kalau klakson masih oke dipasang karena kan nggak terlalu ganggu. Paling cuma dipakainya, misal di motor ini dia masang sirine, dia masang 2 tombol, 2 klakson kan. Ada suara yang standar, ada suara ya kayak gitu, suara sirine. Ya masih bisa dipakai buat sesekali lah dipakai, nggak sering kali dipakai. Kayak ambulan masa motor sepanjang jalan dinyalain terus sirinenya kan enggak. Pasar lagi, pasaran nih rame. Terus ada ini yang biasanya semua orang pasti selalu salah di part ini, tapi sebenarnya masih bisa dimaafkan, yaitu knalpot racing. Knalpot racing sendiri aku sendiri pakai. Tapi nanti aku jelasin apa, aku tetap pakai knalpot racing. Knalpot racing kan digunakan biasanya untuk balapan ya, entah itu drag racing atau balap sirkuit. Nah, knalpot racing sendiri kan digunakan biasanya sebagai agar si motornya itu dia mendapatkan performa lebih dari dia menggunakan knalpot standar. Pokoknya kalau pakai knalpot racing itu dia emang lebih plong sih. Aku sendiri pakai dia lebih plong, rasanya lebih enteng, tarikannya juga lebih enteng. Tapi knalpot racing kalau digunakan untuk sehari-hari, ini sih tergantung dari berbagai macam knalpot kan banyak. Tergantung dari model dan bunyi si knalpot. Ada yang bising banget, ada yang halus bass kayak punya aku ini, dia suaranya ngebass halus jadi nggak terlalu berisik. Nah, knalpot kan ada dB. Nah, knalpot kan ada ukurannya, maksudnya ukuran suara, dB namanya, singkatannya aku kok jadi lupa ya, pokoknya itulah dB. Nah, dicek menggunakan dB tester. dB tester dipakai untuk batas maksimum dari suara knalpot, suara kebisingan knalpot. Kayak knalpot motor pada ukuran 150 cc biasanya maksimal sih kalau nggak salah 83 dB ya. Terus kalau dari moge lebih itu kalau nggak salah ya kurang dari 83 lah, kalau nggak salah, mungkin lebih dia. Berapa sama aku, nanti aku cantumin. Knalpot racing kalau digunakan sehari-hari ya
tergantung dari model, tetap balik lagi karena kan suaranya macem-macem, setiap merek, setiap model itu suaranya beda-beda, tergantung kalian milihnya mau yang kayak gimana. Kalau saranku sih emang milihnya yang ngebass, kalau buat dipakai sehari-hari yang ngebass suaranya halus gitu, enak. Terus kalau diukur pakai dB tester dia masih tidak melebihi batas maksimum dari dB itu, jadi masih oke lah dipakai, nggak terlalu bikin orang sekitar itu budek bising. Tapi kecuali kalau dipakai kenceng sih ya suaranya emang jadi lebih keras lagi, lebih pecah lagi. Cuma ya sewajarnya kita aja, kalau dipakai buat jalan-jalan kayak gini mah pelan-pelan aja lah, nggak usah kenceng-kenceng, ngapain kan. Tapi kalau kayak jalan lebar lurus gede gitu ya masih oke lah dipakai buat buat kencang-kencang suaranya dipecahin gitu. Cuma ya itu sewajarnya aja. Kalau mau buat tes tergantung kita aja makainya mau yang kayak gimana. Yang penting ya selera masing-masing lah. Yang penting sih kalau aku sendiri yang penting suaranya nggak terlalu bising banget, nggak pecah banget. Kan ada juga itu dB killer dipasang biar suaranya meredam. Coba kalau yang suaranya bising banget, yang pecah banget itu sih kalau dipasang dB juga sama aja, nggak terlalu pengaruh efeknya lah. Dia ngaruh dikit, cuma dia efeknya nggak terlalu signifikan sih, masih kelihatan masih kedengaran keras suaranya. Aku sendiri juga mau masang dB yang ini, tapi yang 3 suara jadinya. Kan ada tuh dB, kita nggak perlu beli knalpot yang 3 suara ya kayak Tridente gitu, enggak. Kita ada ini, ada dB killer yang bisa dia ada shifternya, jadi bisa ngatur suara 3 suara. Jadi ya nggak perlu beli knalpot mahal-mahal buat pengen 3 suara gitu. Bak nggak tahu mau beli kapan nih. Punya dananya cuma agak mikir-mikir ya, nggak tahu kenapa kalau buat beli barang itu kalau lagi ada dana malah nggak jadi mengurungkan niatnya. Pas lagi nggak ada dana pengen banget beli, cuma pas lagi ada dana ini lah rasanya kok mending buat beli yang lain atau gak sama sekali. Lagian juga aku lagi nggak pernah pergi jauh-jauh, jadi ya udahlah pakai kayak gini masih aman. Abis knalpot ada spakbor. Nah ini spakbor banyak banget nih. Kayak knalpot salahnya banyak yang salah lah maksudnya. Spakbor ini biasanya kan pada dicopot. Kan fungsi dari spakbor sendiri kan buat menghalangi air dari ban itu yang ke atas agar tidak keciprat kemana-mana, tidak muncrat kemana-mana airnya itu. Nah kalau dicopot kan dia ya jadi merugikan dia sendiri yang punya motor. Apalagi kalau dia bawa boncengan, airnya itu cipratan kemana-mana. Yang boncengan itu jadi kena cipratan belakangnya. Apalagi gak cuma yang bonceng, yang pemotor di belakangnya dia juga kena cipretannya. Jadi ya kalau lagi musim hujan emang motor spakbor dicopot itu banyak rugiin sih. Kerugiannya itu lebih jelas, lebih kena, lebih nyakitin daripada knalpot. Kalau knalpot kan masih bisa kita tutupi telinganya, lagi juga cuma beberapa detik. Kalau misalnya ada knalpot bising yang lewat itu kan cuma lewat. Tapi kalau spakbor dicopot, apalagi kita ngikutin di belakangnya terus kan nyipretin terus ya kalau nggak mau nyalip-nyalip. Nah biasanya spakbor itu dicopot di motor-motor kayak gini, spot firing. Nah emang sih kalau dicopot kelihatan lebih cool, lebih keren motornya, lebih kece lah. Tapi kan fungsional dari spakbor kan banyak kan, kayak plat nomor harus ada dipasang di spakbor itu. Ya emang ada sih modifikasi customan spakbor lebih pendek dan ada platnya, bisa pakai rating juga. Cuma kan ya tetap aja, tetap nyipretin, tetap nyiksa. Biasanya aku sendiri aja pakai motor ini nggak dicopot spakbornya. Karena apa? Karena CBR CBU ini kalau dipasang spakbornya pun masih kelihatan oke, masih kelihatan keren. Karena dia spakbornya itu bentuknya lurus. Maksudnya dari lampu stop lamp
Dia tuh langsung lurus aja ya. Lurus, nggak ada tekukan siku-siku, itu lurus kayak gitu. Tapi kalau motor-motor sport fairing yang baru-baru sekarang kan kayak GSX yang sekarang, R15 gitu, lain-lain, atau Moge sekalipun kan dia bentuknya spakbornya agak ada siku dari pokoknya ada sikunya, ada tekukannya gitu. Jadi panjang banget rasanya spakbornya, jadi kelihatan gimana gitu kalau dilihat. Ya oke sih. Kalau mau dicopot fine aja, yang penting plat nomor masih dipasang. Terus kalau bisa sih lampu udah stop lampnya udah 3 in 1. Jadi rating sama lampu merahnya itu udah jadi satu. Walaupun kita copot spakbornya, paling enggak fungsional lampu-lampunya sama platnya masih kepasang dengan baik, walaupun agak ngerugiin orang sih. Ya asal dipasangnya itu pas lagi nggak musim hujan lah, dicopotnya pas lagi nggak musim hujan. Jadi kan nggak terlalu ngerugiin orang kan. Kalau dipasangnya pas lagi dicopotnya pas lagi musim hujan kan, ya kacau udah, hujan nyimpar kemana-mana gitu air. Terus kalau di spakbor itu kan platnya itu biasanya nih, kalau modifikasi di Indonesia ada yang ini, ada yang pakai plat Thailand, terutama yang menggunakan motor yang modifikasi Thailook. Nah, nggak tahu sih kenapa pada pakai plat nomor Thailand ya. Ya sih Thailook, cuma kan kalau pakai plat nomor Thailand ya udah jauh banget lah dari, kan kita tinggal di Indonesia gitu. Kecuali kalau Thailook sendiri kan modifikasi untuk kontes biasanya, tapi banyak juga yang dipakai untuk sehari-hari modifikasinya. Nah ya lucu aja gitu, masa plat nomor buat dipakai sehari-hari di motor di Indonesia, kan aneh ya. Plat nomor Thailand ya. Nah biasanya masih spakbor nih, biasanya spakbor juga ada yang dicopot di motor ini, yang motor keong motor Scoopy atau Vino dan lain sebagainya. Gak tahu apa yang dipikirin mereka, masa Scoopy spakbornya copot ya, kan makin aneh. Belakangnya itu pantat dari motornya masih makin aneh. Ya bebas lah modifikasi mereka ini, duit mereka kan. Terus ada ban ya, ini ban ini ya ban kan, tapi ada yang menyalahgunakan ukurannya, dikecilin sampai kayak dibilang itu ban cacing. Nah ban cacing kan itu ukurannya kalau nggak salah dia itu 50/90 sama 60/80 apa ya kalau nggak salah itu. Ya kayak gitulah pokoknya, kan itu kecil banget itu. Orang maksimal dari motor ya menggunakan ring 17 aja itu maksimal kalau mau dikecilin aja 80 per berapa gitu kan. Nah, itu sampai 50 dan apa itu dipakai sehari-hari. Biasanya banyak banget bocah-bocah, orang-orang yang modifikasi motor yang mereka itu ala-ala Thailook nih terutama, pakai ban cacing digunakan untuk sehari-hari. Gila, apa nggak sakit itu ya, nyiksa itu. Aku pernah pakai motor kayak gitu pakai ban cacing gitu, gila nggak nyaman sih aku. Ukurannya kayak ban sepeda kan, kecil banget, nggak nyaman lah. Ya kalau untuk kontes ya balik lagi itu fine, oke, dipakai masih boleh lah. Cuma kalau dipakai buat sehari-hari kan ketemu jalan rusak sedikit itu udah nyiksa banget asli sih. Mau pakai sok sebagus apapun, kalau bannya kayak ukurannya segitu sih wah sakit banget lah, nyiksa badan. Aku pengen mampir sih tapi besok aja lah, besok lagi. Nyiksa badan, sakit lah pokoknya, keras. Tahu sendiri kalau pakai sepeda, kalau ketemu jalan rusak kan agak lumayan kasar kan kalau pakai sepeda, apalagi kalau di motor. Apalagi kalau di motor kan, berat motor kan lebih berat dari sepeda. Nah itu dipakein kayak ban ukuran sepeda, ya udah nyiksa. Pokoknya kalau banin satu ini sih masih bukan masih sih, wajib nggak boleh dipakai ya kalau buat sehari-hari. Masih kurang masuk lah. Toh masih banyak ban-ban bagus yang ukurannya lebih
normal lah, lebih wajar ya. Kadang pakai ban ukuran lebih besar juga masih kurang ini. Kalau lebih besar dari standar, maksudnya lebih jauh dari ukuran standarnya, itu ukurannya jauh banget. Misal dari 120 malah jadi 150, itu kadang juga masih dipakai. Kayak gimana ya, kayak kurang aja. Paling enggak ya dua atau tiga lah. Tiga terlalu banyak sih, kayaknya dua aja sih. Dua dari ukuran standar, entah itu mau nambah atau ngurangin, atau besarin atau kecilin dari ukuran standar ban itu. Kan velg, kalau velg standar ya ada batasnya lah, maksimum. Kalau mau ganti ukuran lebih besar ya, atau ukuran lebih besar ya velgnya diganti, diameternya diganti lebih besar lagi gitu. Setelah ban ada ini, habis ban ada spion. Ya kalau spion masih bisa cari aman, cuma kalau di jalan kota sih kalau ada polisi pasti kena itu kalau spion nggak dipakai. Aku mau bahas yang ini sih, spion bar N. Nggak tahu sih ya, bar N ini sebenarnya masih, itu orang malah nggak pakai spion lagi. Bar N sendiri itu masih bisa digunakan apa enggak juga aku nggak tahu sih. Maksudnya masih bisa dipakai secara lalu lintas secara aman apa enggak, aku nggak paham. Cuma kalau dari lihat fungsinya itu ya berfungsi spion. Cuma kan biasanya bar N dipasang di bawah handle grip stang motor ini kan. Jadi kalau di tangan kita di sini ini kan ketutupan. Nah biasanya banyak banget ya orang-orang nih, terutama di motor-motor matic sih, yang biasanya pakai bar N, spion bar N dipasang. Nah kalau dipakai ini kan nggak kelihatan kan deh dia sendiri. Ya kayak gini aku nih nggak kelihatan nih ketutupan tangan. Kan bisa kan dipasangnya di atasnya itu. Cuma kalau di atasnya emang kalau dilihat secara modifikasi buat keren-kerenan sih masih kurang masuk. Ya tergantung selera lah. Cuma sih kayak emang kelihatan kurang keren ya. Tapi kalau di balap sirkuit sendiri kan emang ada yang pakai bar N, tapi dipasangnya ya kalau di bawah kan karena mereka nunduk jadi kelihatan. Tapi kalau dipakai sehari-hari pakai bar N ditaruh di bawah kayak gitu, kurang lah kayaknya ya. Entah ditilang atau enggak sih aku nggak paham. Cuma sih kalau dilihat dari fungsinya sih kurang aman dipakai spion itu sendiri. Balik lagi ke lampu, ini bukan lampu strobo sih. Biasanya ada yang pakai lampu proji dipasang di belakang. Ya kalau di depan masih oke, masih kelihatan keren, masih berfungsi dengan normal. Tapi kalau dipasang di belakang, kan stop lamp sendiri kan fungsinya untuk mengetahui pengendara belakang kalau pengendara yang di depan itu mau berhenti atau mengerem. Ya proji kalau dipasang di belakang sih emang berfungsi dengan normal, tapi kan warnanya kan jadi nggak normal. Yang tadinya harusnya merah jadi warna-warni. Kan mika lampu stop lamp kan merah kan. Biasanya yang pakai proji ini dia ganti mikanya jadi warna bening putih, terus warnanya kan biar kelihatan warna-warninya. Alhasil ya jadi warna-warni sih. Kadang kalau malam-malam juga disangkanya ini orang mau lawan arah bagaimana itu. Jadi kan agak ragu. Makanya kalau pasang proji itu jangan di belakang lah. Ini masih kurang masuk juga. Kalau proji dipasang di belakang itu kurang masuk. Langkah lebih baiknya dipasang di depan aja lah, biar lebih, toh dipasang di depan juga keren-keren aja kok, udah keren banget itu sih. Dipasang belakang malah jadi kurang masuk lah, nggak keren sama sekali sih kalau di belakang sih. Terus apa lagi ya, modifikasi motor di Indonesia itu banyak sih kayaknya sih. Ya balik lagi lah, kalau mau modifikasi motor, kalau untuk sehari-hari sih
pakai modif yang part-partnya itu masih berfungsi dengan normal lah, selayaknya kita berkendara dengan aman kan, demi kenyamanan kita sendiri kan. Kalau kita modifikasi di luar batas, di luar normal, itu udah keterlaluan lah caraku. Udah nggak aman kita buat pakai sehari-hari. Ya kalau kalian banyak duit sih ya bodo amat sih aku ya. Kalau kalian banyak duit buat modifikasi motor, bebas lah, uang kalian itu sekreatif mungkin. Kreasi kalian, modifikasi itu kan kreativitas kalian semua kan, kreativitas kita masing-masing maksudnya. Jadi ya udah, mungkin segitu aja kali ya tentang modifikasi motor yang ada di Indonesia, warna-warni modifikasi motor yang ada di Indonesia. Cukup sekian di video kali ini. Like kalau kalian suka, nggak suka juga nggak apa-apa. Aku Yovanta Rider. Ciao.